Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Di kota metropolitan yang sibuk, 3 polisi wanita pemberani, Sarah, Nadine, dan Aisyah, dikenal karena keberanian dan dedikasi mereka. Sarah, sang pemimpin tim, tegas dan cerdas. Nadine memiliki hati yang lembut dan selalu menjadi penengah. Aisyah, yang paling muda, penuh ambisi meski kadang gegabah. Mereka adalah trio yang tak terkalahkan, selalu berhasil menyelesaikan kasus-kasus sulit. Suatu hari, atasan mereka memberikan perintah mendadak. Kalian bertiga akan dikirim ke sebuah pulau terpencil untuk menyelesaikan masalah mendesak, katanya tegas. Tak banyak penjelasan diberikan, hanya informasi bahwa pulau tersebut mengalami serangkaian kejadian misterius yang mengancam keamanan nasional. Meski merasa ragu, ketiganya tidak memiliki pilihan selain menerima perintah. Dengan cepat, mereka mengemasi perlengkapan dan bersiap untuk misi yang terasa berbeda dari biasanya. Ketika malam tiba, mereka berangkat ke pelabuhan dengan hati yang dipenuhi pertanyaan. Misi ini bukan sekadar operasi biasa, mereka bisa merasakannya. Namun, mereka belum tahu seberapa besar bahaya yang menanti di depan. Saat fajar mulai menyingsing, mereka tiba di pelabuhan untuk menaiki kapal kecil yang akan membawa mereka ke pulau tujuan. Cuaca mendung, angin bertiup kencang, menandakan badai mungkin akan datang. Namun, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Kapal kecil itu berguncang hebat di tengah lautan yang semakin ganas. Seiring waktu berlalu, gelombang semakin besar. Ombak yang tinggi menerjang kapal, membuat mereka kehilangan keseimbangan. Aisyah berpegangan erat pada sisi kapal, sementara Nadine mencoba menenangkan dirinya. Sarah tetap fokus, tetapi bahkan dirinya tak bisa mengabaikan bahaya yang semakin dekat. Tiba-tiba, sebuah ombak raksasa menghantam kapal dengan keras. Kapal oleng, air laut mulai masuk, dan sebelum mereka bisa melakukan sesuatu, gelombang berikutnya datang lebih dahsyat. Tubuh mereka terlempar ke laut, dan dunia seketika berubah menjadi gelap. Sarah terbatuk, merasakan pasir basah di wajahnya. Dengan susah payah, dia membuka mata dan menemukan dirinya terdampar di pantai asing. Pakaian dinasnya basah kuyup, tubuhnya terasa sakit. Dengan cepat, dia melihat sekeliling dan menemukan Nadine serta Aisyah tidak jauh darinya. Keduanya masih pingsan, tetapi tampak bernapas. Dia mencoba mengumpulkan kesadarannya ketika tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Seorang pemuda lusuh dengan pakaian yang compang-camping muncul dari balik pepohonan, membawa karung besar di punggungnya. Wajahnya penuh debu, tetapi matanya menunjukkan kepedulian. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada cemas. Pemuda itu berjongkok, memeriksa keadaan mereka. Sarah masih bingung, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak sendirian di pulau ini. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Arga, seorang pemulung yang telah lama tinggal di pulau tersebut. Tanpa banyak bertanya, dia membantu membawa mereka ke sebuah rumah kayu kecil di tepi hutan. Tempat itu sederhana, tetapi cukup nyaman untuk berteduh. Dengan penuh perhatian, Arga membersihkan luka mereka dan memberi mereka air serta makanan. Sarah, Nadine, dan Aisyah merasa bersyukur atas kebaikan Arga. Namun, ketika mereka menjelaskan alasan kedatangan mereka, ekspresi Arga berubah serius. "Pulau ini bukan tempat biasa," katanya dengan nada waspada.
Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika di sini. Mereka saling bertukar pandang. Ketiganya bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal mistis, tetapi ada sesuatu dalam cara Arga berbicara yang membuat mereka merinding. Misi mereka baru saja dimulai, tetapi sepertinya ada bahaya yang lebih besar dari yang mereka duga. Beberapa hari berlalu, dan tubuh mereka mulai pulih. Namun, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Mereka mulai mengalami gejala aneh, mual, pusing, dan rasa lelah yang berlebihan. Awalnya mereka mengira itu efek dari kecelakaan kapal, tetapi semakin lama, gejalanya semakin kuat. Aisyah adalah yang pertama menyadari sesuatu yang mengejutkan. Saat melihat dirinya di genangan air, dia terkejut, kulitnya tampak lebih pucat, dan ada urat kebiruan samar di pergelangan tangannya. Nadine dan Sarah pun mulai mengalami perubahan serupa. Mereka mencoba mengabaikannya, tetapi perubahan itu semakin nyata. Suatu hari, mereka akhirnya menyadari hal yang benar-benar mengerikan, perut mereka mulai membesar. Tidak ada penjelasan logis untuk itu. Panik melanda, dan mereka menatap satu sama lain dengan ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini? Apa yang telah mereka alami? Dan yang paling penting, bagaimana cara mereka keluar dari sini? Ketiga wanita itu duduk di tepi pantai, masih terguncang dengan perubahan aneh yang mereka alami. Perut mereka yang mulai membesar adalah sesuatu yang mustahil. Mereka tahu pasti bahwa sebelum perjalanan ini, tidak ada yang seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Arga tetap di sisi mereka, mencoba menenangkan ketakutan mereka. Pulau ini memang memiliki sesuatu yang berbeda, katanya sambil mengaduk kayu di api unggun. Aku pernah mendengar cerita bahwa siapapun yang bertahan lama di sini akan mengalami perubahan aneh dalam tubuhnya. Namun, itu bukan jawaban yang mereka harapkan. Mereka butuh kepastian, alasan logis, dan solusi. Sarah, yang biasanya rasional, merasa keputusasaannya mulai tumbuh. Jika kita tidak menemukan jalan keluar, kita akan terjebak di sini selamanya, bisiknya. Setelah menerima kenyataan yang tak bisa mereka ubah, Sarah, Nadine, dan Aisyah memutuskan untuk bertahan. Mereka tidak bisa hanya menunggu tanpa melakukan apapun. Dengan bimbingan Arga, mereka mulai menanam tanaman untuk sumber makanan, membuat perangkap ikan, dan bahkan membangun kandang kecil untuk ayam liar yang mereka temukan di hutan. Hari-hari berlalu, dan meskipun masih dihantui ketakutan, mereka mulai terbiasa dengan ritme kehidupan di pulau itu. Nadine, yang paling penyabar, menjadi yang pertama menerima keadaan ini dengan hati terbuka. Mungkin kita ditakdirkan untuk berada di sini lebih lama dari yang kita kira, katanya suatu malam sambil memandang bintang. Namun, di balik semua itu, mereka masih menyimpan harapan untuk kembali ke kota. Meskipun pulau ini memberi mereka kedamaian, mereka tidak bisa melupakan kehidupan yang pernah mereka tinggalkan. Pagi itu, Arga tidak terlihat dimanapun. Biasanya, dia akan bangun lebih awal untuk mencari makanan atau memperbaiki gubuk mereka. Namun, hari ini dia tidak ada di tempat tidur, tidak ada di pantai, bahkan tidak ada di hutan sekitar. Sarah dan yang lainnya mulai mencarinya dengan panik. Mereka berkeliling pulau, memanggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Kecemasan mulai menyelimuti mereka. Arga adalah satu-satunya orang yang memahami pulau ini lebih baik daripada mereka. Jika dia menghilang, bagaimana mereka bisa bertahan? Saat malam tiba dan Arga masih belum ditemukan, Aisyah mulai menangis. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya, gumamnya dengan suara bergetar. Tidak ada yang bisa menjawab. Yang mereka tahu hanyalah bahwa pulau ini menyimpan lebih banyak misteri daripada yang mereka sadari. 3 hari berlalu tanpa kabar dari Arga. Mereka mulai kehilangan harapan, berpikir bahwa mungkin dia telah meninggalkan mereka.
Namun, saat senja tiba di hari ketiga, bayangan seseorang muncul di tepi hutan. Arga kembali, dengan pakaian yang kotor dan wajah yang kelelahan, tetapi dengan senyum di bibirnya. Dia membawa beberapa kantong yang berisi makanan kering, peralatan, dan bahkan beberapa buku tua. "Aku pergi ke desa terdekat," katanya. "Aku harus mencari sesuatu yang bisa membantu kita bertahan lebih lama di sini." Sarah, Nadine, dan Aisyah langsung merasa lega. Mereka ingin marah karena dia pergi tanpa memberitahu, tetapi lebih dari itu, mereka bersyukur karena dia kembali dengan selamat. Mereka mungkin masih terjebak di pulau ini, tetapi setidaknya mereka masih punya satu sama lain. Hari-hari berlalu dengan lebih damai. Meski masih ada ketakutan akan apa yang terjadi pada tubuh mereka, mereka mulai menikmati kehidupan sederhana di pulau itu. Pekerjaan mereka kini lebih teratur. Sarah bertanggung jawab atas berburu dan menjelajahi hutan, Nadine mengurus tanaman dan makanan, sementara Aisyah menangani peralatan dan membangun rumah lebih kokoh. Mereka masih memikirkan kehidupan di kota, tetapi entah bagaimana, pulau ini mulai terasa seperti rumah. Tidak ada tekanan pekerjaan, tidak ada suara klakson kendaraan, hanya suara angin dan ombak yang menenangkan. Suatu malam, saat mereka duduk mengelilingi api unggun, Nadine menghela napas dan tersenyum. "Aku merasa lebih damai di sini," katanya. Sarah dan Aisyah menatapnya, lalu mengangguk setuju. Mereka mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, mereka tidak merasa takut. Hari demi hari berlalu, dan hubungan antara Arga, Sarah, Nadine, serta Aisyah semakin erat. Mereka bukan lagi sekadar teman seperjuangan, melainkan keluarga yang saling menjaga. Arga mengajarkan mereka banyak hal, bagaimana membaca arah angin, mencari tumbuhan yang bisa dimakan, hingga cara membuat api tanpa korek. Di sisi lain, Sarah dan yang lainnya mengajarkan Arga tentang kebersamaan. Selama ini, dia hidup sendirian, terbiasa menghadapi segalanya tanpa bantuan. Namun kini, dia merasakan kehangatan yang berbeda, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Meski kebahagiaan mulai tumbuh di pulau itu, ketidakpastian masih menghantui mereka. Setiap malam sebelum tidur, mereka bertanya-tanya, apakah mereka akan selamanya terjebak di sini? Apakah ada jalan untuk kembali ke kota? Ataukah pulau ini adalah takdir mereka? Waktu berlalu lebih cepat dari yang mereka kira. Perut mereka semakin membesar, dan tubuh mereka semakin terasa lemah. Mereka mencoba tetap kuat, tetapi insting mereka mengatakan bahwa waktu kelahiran sudah semakin dekat. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang di langit, Sarah tiba-tiba merasakan kontraksi pertamanya. Dia terhuyung, menahan rasa sakit yang mendadak menyerang. Nadine dan Aisyah segera menyadari hal yang sama, tubuh mereka mulai memberi tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Arga segera bersiap. Dia mungkin bukan seorang dokter, tetapi dia tahu bahwa mereka membutuhkan tempat yang aman, air bersih, dan ketenangan. Dengan sigap, dia menyiapkan tempat tidur dari daun kering di dalam gubuk, merebus air, dan memastikan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi ini. Malam itu terasa panjang. Rasa sakit yang tak terbayangkan memenuhi gubuk kecil mereka. Sarah menggigit bibirnya, Nadine meremas tangan Arga, dan Aisyah menangis tertahan. Namun di antara semua itu, ada satu hal yang lebih kuat dari rasa sakit, kehidupan yang sedang mereka bawa ke dunia. Kemudian, terdengar suara tangisan bayi pertama. Disusul yang kedua. Lalu yang ketiga. Air mata haru mengalir di wajah mereka. Dalam kelelahan yang luar biasa, mereka menatap makhluk kecil yang kini berada dalam dekapan mereka. Bayi-bayi itu menangis keras, seakan menyambut dunia yang baru mereka kenal. Arga menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Kalian luar biasa," katanya pelan.
Tidak ada kata-kata lain yang bisa menggambarkan perasaan mereka saat ini. Dalam satu malam, mereka telah menjadi ibu. Dengan hadirnya bayi-bayi mereka, kehidupan di pulau berubah sepenuhnya. Kini, mereka bukan hanya bertahan hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk anak-anak mereka. Tantangan baru muncul. Bagaimana mereka akan merawat bayi-bayi ini? Bagaimana jika ada bahaya yang mengancam? Meskipun masih ingin kembali ke kota, pikiran mereka mulai terbagi. Pulau ini, yang awalnya terasa seperti penjara, kini terasa seperti rumah. Mereka memiliki tempat berteduh, makanan, dan yang terpenting, satu sama lain. Namun, masa depan tetap menjadi misteri. Apakah mereka akan tinggal di sini selamanya, membesarkan anak-anak mereka di pulau terpencil? Ataukah suatu hari nanti, sebuah kapal akan datang dan membawa mereka kembali ke dunia lama mereka? Hari-hari berlalu, dan bayi-bayi mereka tumbuh dengan sehat. Mereka belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, senyum pertama bayi mereka, suara ombak di pagi hari, kebersamaan yang tidak tergantikan. Suatu sore, saat mereka duduk di pantai bersama Arga, Sarah tersenyum dan berkata, "Kita mungkin tidak merencanakan ini, tetapi kita menemukan sesuatu yang lebih berharga dari yang pernah kita bayangkan." Nadine mengangguk setuju. Mungkin rumah bukan tentang di mana kita berada, tapi dengan siapa kita menjalaninya. Dengan hati yang penuh syukur, mereka menatap laut yang luas. Dunia mungkin tidak selalu adil, dan kehidupan membawa mereka ke tempat yang tidak pernah mereka bayangkan. Namun, mereka tahu satu hal, mereka tidak sendirian. Mereka memiliki satu sama lain, dan untuk saat ini, itu sudah cukup.